Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali ya dalam kajian kita untuk telah kitab ya Ushus Sunnah atau sebagaimana tadi sudah disampaikan. Ini adalah pertemuan yang ketujuh ya, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi benang merah ya untuk kita memahami kitab tersebut lebih detail lagi. Dan insya Allah untuk malam hari ini kita sudah sampai kepada topik yang terkait dengan bab Islam ideologis ya, sebagaimana kita ketahui dalam pertemuan sebelumnya yang keenam bahwa kita sudah membahas tentang bagaimana rahasia tentang kebangkitan yang hakiki, yaitu adanya ideologi atau mabda. Dan ideologi itu ada yang benar, ada yang salah, begitu ya, sehingga sebagai seorang Muslim tentu kita harus meyakini bahwa satu-satunya ya ideologi, satu-satunya keyakinan yang sahih ya, yang akan mengantarkan kepada kebangkitan itu adalah hanya Islam, gitu ya. Sehingga dari situ maka di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana gambaran daripada perbedaan peradaban Islam ya dengan peradaban kufur ya, peradaban Barat khususnya ya, sehingga kita akan menjadi semakin lebih memahami begitu ya bahwa satu-satunya pilihan ya setelah kita perbandingkan antara peradaban Barat dengan peradaban Islam, itu jelas tentu peradaban Islam lah yang unggul gitu ya, baik secara konsep ya maupun juga dari sisi pengalaman ya di dalam proses kehidupan. Adapun bahwa hari ini kita melihat ya umat Islam ya dalam keadaan yang eh, ada dalam keadaan yang terpuruk gitu ya di berbagai aspek begitu ya, dan kita melihat pada sisi yang lain Barat itu seolah-olah tidak terkalahkan gitu ya, luar biasa dan seterusnya begitu, seperti yang kita lihat dalam kasus Palestina misalnya, seolah-olah kita umat Islam ini tidak bisa melakukan apapun gitu ya kecuali menyuarakan ya secara terus-menerus gitu ya bahwa ya para penguasa Muslim ya harusnya kemudian mengambil peran ya yang strategis ya untuk melakukan jihad misalnya kepada entitas Zionis Yahudi yang ada di Palestina yang di-backing oleh Amerika. Maka tentu upaya ini tidak boleh berhenti begitu ya. Nah, sebagaimana juga kita melihat hari ini dinamika dalam negeri gitu ya, ketika hari-hari terakhir ini kita melihat banyak katakanlah isu-isu yang sangat-sangat penting ya untuk kemudian juga kita sikapi, terutama terkait dengan bagaimana kezaliman-kezaliman ya yang terjadi di berbagai aspek kehidupan begitu ya, maupun juga kemudian berbagai perilaku-perilaku yang istilahnya zolim ya dari para penguasa begitu ya kepada kaum muslimin begitu khususnya dan rakyat ya secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu saya ingin menegaskan ulang dalam topik ini bahwa pembahasan kita tentang bab Islam ideologis ini kita mulai dengan mengingatkan kembali tentang perbedaan ya antara hadoroh ya atau peradaban atau civilization gitu ya yang dibedakan dengan madaniyah. Jadi sebagaimana sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, jadi inti ya daripada hadoroh atau peradaban atau civilization itu adalah kumpulan pemahaman tentang kehidupan. Jadi majmu'ul mafahim ya anil hayat. Jadi dia dipengaruhi oleh sudut pandang tertentu atau akidah tertentu. Ini yang nanti akan menjadi topik pembahasan kita. Sementara kalau madaniyah itu adalah bentuk
ya material ya, jadi fisik ya yang digunakan dalam berbagai urusan kehidupan yang terbagi dua, ada yang dipengaruhi oleh hadharah ya, dan ada juga yang tidak dipengaruhi oleh hadharah yang sifatnya universal begitu. Sehingga bagi seorang muslim kita akan mudah untuk mengenali mana yang kemudian nanti boleh kita ambil dan mana yang kemudian tidak boleh kita ambil ya, sebagai bentuk filter ya, untuk kita menyaring gitu ya berbagai hal yang harus kemudian kita sikapi. Nah, saya ingin memulai bahwa konteks judul ya bab Islam ideologis ini menegaskan bahwa penulis kitab itu menyajikan satu kata kunci, bahwa kunci daripada kebangkitan yang hakiki itu adalah Islam yang ideologis. Jadi bukan yang Islam secara parsial istilahnya. Karena ideologis ini yang dimaksud sebagaimana yang sudah kemarin kita sampaikan, ini kita ulangi lagi, dan saya akan memberikan beberapa stressing ya terkait dengan pengertian ideologi ini, bahwa ideologi yang dimaksud atau mabda itu adalah akidah akliyah yun basahu anhanizom. Jadi akidah akliyah, akidah yang lahir dari proses berpikir yang kemudian melahirkan peraturan ya atau sistem. Ya, jadi kalau ada akidah di satu sisi dan sistem mulai dari aspek pemerintahan, ekonomi, pergaulan dan seterusnya, dan juga tentu setiap mabda itu pasti kemudian punya metode untuk menyebarkannya. Karena ideologi itu memang tidak bisa kemudian istilahnya kalau dalam bahasa kita diam, pasti dia akan terus berusaha untuk kemudian mempengaruhi ya berbagai lingkungan ya yang ada di dalam kehidupan di sekeliling dia, baik yang dekat maupun yang jauh. Maka kita melihat bahwa ideologi hari ini ya itu sebenarnya secara real ya itu hanya ada tiga ya. Ada Islam, ya ada kapitalisme, ada komunisme. Ada Islam, ada Ra'sumaliyah, ada kemudian Istirokiyah, Wasuyu'iyah. Begitu ya. Yang menarik ya, hari ini yang masih eksis ya, itu sebenarnya hanya tinggal kapitalisme dalam konteks bahwa dia diterapkan secara global gitu. Islam hari ini ada di dalam individu dan kelompok. Ya, komunisme ya dan juga sosialisme itu juga dalam titik tertentu sebenarnya hanya tinggal di individu-individu saja ya, kalaupun kemudian ada diterapkan misalnya seperti contoh kasus Cina misalnya, atau misalnya katakanlah Kuba misalnya, atau Korea Utara, sebenarnya itu pun juga kita melihat tidak menjadi sesuatu yang dominan, karena faktanya dominannya itu ya seperti kasus Cina yang bisa jadi satu tolok ukur, itu dia sifatnya pun sudah mengadopsi ideologi yang lain. Jadi artinya di situ sudah ada semacam tanda kutip ya melebur ya, peleburan antara ideologi yang ada ya, yang semula komunisme murni menjadi kemudian plus ya dengan kapitalisme gitu ya. Sementara di barat sendiri juga sebenarnya secara real kita melihat juga kapitalisme tidak murni sepenuhnya, dia juga mengadopsi hal-hal yang akan bisa membuat eksistensi dia masih terus bertahan ya. Sementara Islam ya masih dalam konteks melakukan satu proses perwujudan ya dalam bentuk yang sifatnya lebih luas ya dalam arti negara, karena faktanya ya tidak ada negara yang secara totalitas begitu ya itu menerapkan Islam ya, entah itu kemudian misalnya kalau kita lihat bagaimana Arab Saudi misalnya, atau Pakistan misalnya, atau kemudian berbagai negara-negara yang mengklaim ya dirinya menggunakan Islam, misalnya seperti Iran misalnya, atau kemudian juga yang lain. Sebenarnya hakikatnya mereka-mereka ini atau negara-negara ini tidak bisa dikatakan ya mengemban Islam secara keseluruhan, secara totalitas atau secara ideologis tadi itu, karena sesungguhnya mereka hanya tambal sulam saja begitu ya. Nah, oleh karena itu maka di sini penting kita mengingatkan secara konseptual gitu ya, bahwa ideologi Islam yang dimaksud ya itu adalah akidah, itu adalah keimanan ya, sementara kemudian sistemnya ya dalam konteks pemerintahan itu adalah khilafah, ekonominya itu berbasiskan pada syariah, pergaulannya taat ya pada syariat dan lain-lain ya terkait dengan itu. Metode penyebarannya itu adalah dengan dakwah dan jihad gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Islam yang kita maksud itu adalah Islam yang mencakup secara keseluruhan ya. Sementara
Kalau kemudian kita lihat ideologi Barat, kapitalisme atau Somalia tadi, ya akidah dasarnya itu adalah kemudian sekularisme, yang hari ini kita bisa melihat terus berusaha untuk menancapkan ya pengaruhnya tadi itu di berbagai aspek begitu ya, mulai dari aspek pemerintahan ya dengan berusaha mengokohkan demokrasi, ekonominya dengan kapitalistik ya, kemudian pergaulannya individualisme dan liberalisme serba bebas dan seterusnya, dan metode penyebarannya itu adalah imperialisme. Ya, kalau kita update itu juga terkait dengan neo imperialisme. Jadi kalau menarik ya, karena hari ini yang dominan itu adalah ideologi kapitalis ya, kita bisa melihat sekarang ini nyaris tidak bisa ditinggalkan gitu, seolah-olah orang tidak menyebut demokrasi gitu ya. Demo yang kemarin mungkin sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian lihat ya di apa namanya televisi gitu ya, atau di media sosial begitu ya, dari kasus yang dipicu karena apa namanya pembangkangan ya yang dilakukan oleh DPR ya terkait dengan keputusan MK, itu juga tidak lepas dari bagaimana kemudian demokrasi merasa kemudian dibegal ya, atau dibajak begitu kira-kira gitu ya. Sementara kalau kita lihat bagaimana hutang luar negeri kita atau hutang pemerintah ya, lebih spesifik lagi hutang pemerintah itu sudah tidak terbayangkan bagi kita ya, negara yang kaya dengan sumber daya alam ya seperti kita ini, hutang ya pemerintahnya itu sudah lebih dari 8.000. Itu belum ya termasuk dari hutang BUMN, karena hutang BUMN itu sekarang dipisahkan dari APBN gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari dalam konteks itu hutang BUMN saja itu lebih dari 1.000 triliun. Ya, kalau kita gabungkan itu kira-kira tidak kurang dari 9.000. Bahkan sebagian pengamat itu sebenarnya sudah mengatakan bahwa per 2024 menuju 2025 nanti, karena pemerintahan terpilih hari ini itu sudah merencanakan untuk melakukan utang itu sekitar 700 triliun gitu. Jadi tidak kurang, mungkin kita bisa mendapati di 2025 itu kita sudah menumpuk hutang itu paling tidak 10.000 triliun gitu ya. Yang itu konsekuensinya karena mereka transaksinya adalah ribawi, kita bisa melihat bagaimana kemudian setiap tahun itu bunga ya atau ribanya itu lebih dari 500 triliun gitu. Jadi kita bisa bayangkan satu kali membayar riba itu bisa untuk membangun IKN gitu ya. Jadi kalau setiap tahun kita kemudian apa namanya punya 500 triliun gitu ya hanya untuk membayar riba, maka mungkin 10 tahun itu bisa 10 IKN gitu ya. Jadi mau di mana IKN-nya, mau di Sumatera, mau di Kalimantan lagi, mau di Sulawesi, mau di Papua, mau di pulau-pulau yang lain misalnya gitu. Kalau rata satu IKN ya seperti yang sekarang ini diklaim gitu ya, itu butuh 500 triliun. Sementara kita membayar bunga satu tahun saja 500 triliun ya, dan itu jelas sesuatu transaksi yang sangat-sangat apa diharamkan oleh Islam begitu ya. Nah ini ya, nah kemudian untuk sekedar mengingatkan bahwa ideologi sosialisme komunis ya itu akidahnya materialisme, pemerintahnya diktator dengan pola ekonominya berbasis negara, pergaulannya pragmatisme materialistik, dan penyebarannya tentu dengan class struggle atau pertarungan kelas antara pihak yang apa namanya disebut sebagai pihak elit atau burjuis ya dengan pihak yang kemudian rakyat yang biasanya disebut sebagai proletar begitu. Nah, dalam konteks ini saya ingin katakan bahwa inilah bedanya dengan Islam. Jadi Islam, coba kita bayangkan ini Islam as a view of life gitu ya. Jadi Islam ideologis ya yang dimaksud tadi itu kalau kita lihat dari tadi akidah ya dan juga nizam atau aturan, maka kalau kita lihat dari sisi yang lain yaitu sebagai fikroh ya dan sebagai torikoh ya sebagai satu gagasan thought gitu ya atau method atau metode gitu ya, itu nanti kita bisa lihat. Jadi kita ingin menggambarkan bahwa fikroh ya konsep itu satu terdiri dari akidah Islam. Kita membahas tentang masalah iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir ya, qada dan qadar begitu ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai problem solving. Problem solving apa? Untuk semua masalah. Ya, secara konseptual, mulai dari masalah ibadah, akhlak, pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, ya hubungan luar negeri ini untuk mewakili ya semua bidang lah gitu kira-kira. Tentu tidak hanya bidang ini, tapi untuk menggambarkan bahwa semua aspek itu dicakup. Jadi kalau kita mempelajari Islam, saya sering ditanya,
Kalau kita pelajari Islam sebenarnya kita pelajari apa sih Ustaz? Sebenarnya dua aja. Ya, satu kita pelajari tentang akidah, yang kedua tentang masalah syariah. Gitu ya, dalam bahasa lain tadi kita mempelajari tentang aspek fikrohnya. Nah, ini kalau kita rincikan fikrohnya tadi itu masalah iman, ya, akidah tadi, ya, tauhid, gitu ya. Dan yang kedua adalah masalah tadi terkait dengan syariahnya, mulai dari persoalan ibadah yang mahdoh, ya, sholat, puasa, zakat, ya, haji, begitu ya, jihad, begitu ya, sampai kemudian semua peraturan yang ada di apa namanya berbagai bidang. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, maka kemudian ini masih konseptual sifatnya, maka harus kemudian diimplementasikan. Apa yang kemudian mengimplementasikan ya untuk menerapkan Islam, mempertahankan Islam dan mengembangkan Islam? Jawabannya satu saja, yaitu adanya negara. Yaitu ya, negara inilah yang kemudian kita kenal dengan khilafah. Gitu. Jadi dalam konteks ini khilafah itu ya itu bukan tujuan. Ya, banyak orang yang kemudian keliru di dalam menempatkan bahwa seolah-olah tujuan daripada dakwah ini adalah untuk mendirikan khilafah. Tidak, khilafah itu adalah metode, ya, torikoh, gitu. Karena apa? Karena tujuannya itu sendiri adalah dalam rangka ya melangsungkan kehidupan Islam. Maksudnya apa? Kehidupan Islam yang selama ini ya sudah kemudian wujud itu kemudian hari ini terputus karena apa? Karena dihapuskannya metodenya yaitu khilafah Islam tadi itu di Istanbul ya tahun 1924 begitu ya, sehingga dalam konteks menerapkan Islam tidak mungkin secara sempurna yang hukum-hukum yang dalam konteks fikro ini tanpa adanya negara. Dan negaranya tidak bisa negara sembarangan, tidak bisa kemudian negara abal-abal gitu ya, atau negara omon-omon gitu ya, orang mengatakan ya, mau itu republik atau kemudian itu kerajaan tidak akan bisa. Dan tidak ada contohnya yang lebih penting lagi. Dan yang kedua adalah bagaimana mempertahankan Islam dalam konteks sanksi hukum ya, dalam konteks misalnya ketika ada pelanggaran ya hukumannya sanksinya harus dengan Islam. Hari ini kita bisa melihat bagaimana orang ya itu bisa melenggang gitu ya ketika menghadapi berbagai persoalan hukum ya cukup dia melakukan apa yang disebut dengan transaksi gitu ya, sehingga kita bisa melihat banyak yang kemudian akhirnya lolos ya dari kasus hukum ya. Beberapa waktu yang lalu misalnya ada seorang yang jelas-jelas dia sudah menganiaya kemudian membunuh sampai mengakibatkan kematian, dia bebas gitu ya dari jeratan hukum, dan bahkan dia sudah konon katanya kabur ke luar negeri gitu kan yang ada di sini gitu. Dan dalam konteks mengemban Islam juga tentu Islam ini tidak hanya untuk sekedar kaum muslimin tapi untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta ini. Makanya disebut rahmatan lil alamin ini. Sehingga dari sini jelas bahwa Islam ideologis itu adalah solusi ya secara praktis ya kalau kemudian hal-hal yang terkait dengan persyaratan itu kemudian dipenuhi. Jadi kalau untuk persoalan-persoalan individu ya bisa ya dilakukan ya secara kelompok juga bisa begitu ya. Tetapi kalau dalam konteks sistem secara keseluruhan ya maka kemudian tentu membutuhkan negara. Dan saya kira kita tidak boleh kemudian antipati ya berdiskusi atau berbicara tentang negara, karena hari ini kita sering kalau saya sering mengatakan berbusa-busa ya berbicara tentang negara demokrasi gitu ya dengan segala macam aspeknya begitu ya. Sampai saya sering sampaikan di kampus ya di perkuliahan itu bahwa kalau umat Islam ini bicara negara Islam itu takut gitu ya. Ada semacam self sensor gitu ya. Jadi jangan ngomong nanti dianggap ini itu dan segala. Tapi sementara di luar ya ketika dia di luar kelas dia ngomong tentang negara sekuler ini dengan berbagai katakanlah kerusakan yang ada di situ tanpa kemudian ada perasaan berat gitu. Tapi ketika bicara Islam itu waduh gitu ya. Jadi ini yang harus kita kembalikan, karena bicara negara sama aja dengan berbicara kita tentang sholat, berbicara tentang zakat, berbicara tentang riba tadi, berbicara tentang persoalan-persoalan pendidikan ya dan seterusnya gitu. Jadi dari sini umat Islam ini harus kembali ini, jangan sampai kemudian terjebak dalam apa yang disebut dengan liberalisme maupun juga kemudian sosialisme komunis. Jadi Islam ideologis itu bukan Islam liberal gitu atau Islam kiri. Ada istilah yang saya perlu ingatkan saja, ini sekedar untuk reminder aja.
di Indonesia itu sebenarnya juga di dunia ya itu muncul apa yang disebut dengan kelompok Islam liberal beberapa waktu yang lalu. Sekarang ini mungkin sudah pingsan ya. Kenapa pingsan? Karena sudah tidak lagi mendapatkan suntikan dana. Tapi mungkin secara apa namanya personal itu dia masih banyak yang berusaha untuk kemudian melakukan upaya. Ya dalam konteks ini kita bisa melihat liberalisme Islam itu ya sebenarnya yang lebih tepat itu liberalisme ya dalam konteks mempengaruhi atau merusak Islam gitu. Jadi kalau Islam liberal itu tidak ada. Islam kok liberal gitu. Orang-orang Islam ya Islam begitu ya yang secara totalitas tadi itu gitu ya. Sekarang kita melihat misalnya transformasi, kalaupun sekarang ini tidak di kelompok-kelompok yang dulu kita kenal ada JIL dan macam-macam, sekarang itu diambil alih oleh negara. Dalam hal ini adalah Kemenak ya dengan program yang kita kenal dengan moderasi beragama itu sebenarnya muatannya adalah liberalisme gitu ya. Kita tahu bagaimana kemudian akhirnya agama itu dianggap sebagai sesuatu yang sama misalnya begitu ya, bahkan fatwa yang terkait dengan MUI ketika mengharamkan terkait dengan salam lintas agama itu dianggap intoleran begitu kan yang ada di situ gitu ya. Tapi ketika mereka apa terkait dengan misalnya kasus pelarangan kerudung misalnya, kasus adik-adik atau anak-anak kita kemarin ketika Paskibra, Kemenak tidak ada bicara itu gitu ya, cuek-cuek aja gitu, seolah-olah tidak ada masalah gitu kan. Ini kan sebuah ironi yang sangat 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 luar biasa. Bagaimana mungkin gitu ya sebuah lembaga yang jelas-jelas mengurusi masalah agama ya itu cuek dan yang lebih apa namanya memuakkan kalau saya menggunakan istilah memuakkan gitu ya itu adalah ketua atau kepala BPIP-nya itu yang kemudian menjadi dalang gitu ya dari apa yang disebut dengan pelarangan kerudung itu adalah mantan rektor UIN gitu ya di apa namanya Jogja ya UIN Kalijaga yang apa track recordnya memang sudah liberal begitu ya karena dia dulu salah satu pendidikannya itu adalah di McGill ya Kanada gitu yang merupakan kader-kader liberal yang dibangun di tahun-tahun 80-an 90-an gitu kan yang ada di sini. Nah, ini sedikit tentang ini. Jadi variannya tetap ada sebenarnya begitu ya, tapi tidak layak seorang muslim kemudian mengadopsi liberalisme karena ya mereka tidak punya solusi apapun sebenarnya tentang masalah Palestina, masalah kemudian apa carut marut negeri ini gitu. Yang ada mereka berusaha sok kritis gitu ya dengan berbagai apa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kadang-kadang kemudian sebenarnya itu menunjukkan tadi apa namanya ketidakfahaman mereka juga begitu ya. Nah, sementara yang di sebelah kanan itu adalah terkait dengan apa yang diistilahkan sebagai Islam kiri tadi, al-yasar al-Islam gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Islam kiri ini yang dimaksud adalah membela kepentingan mayoritas untuk mengembalikan hak-hak kaum miskin ya dari kaum kaya membela kaum lemah dalam menghadapi kaum kuat serta menjadikan manusia ya umat manusia itu seluruhnya sejajar gitu. Jadi apa namanya nuansa-nuansa apa kesetaraan ala komunis gitu ya sama rasa sama rata itu di situ di ini kan. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Abu Zar Al-Ghifari ini adalah tokoh proletar gitu ya. Ada yang ngomong begitu ya. Jadi maksudnya ya tidak ada hubungannya sama sekali gitu sebenarnya. Ini kan sebuah klaim-klaim yang sangat-sangat absurd gitu ya yang menunjukkan bahwa seolah-olah Islam itu apa namanya tidak boleh tadi apa namanya apa istilahnya absen dari hal tersebut. Tapi persoalannya kadang-kadang cuma itu saja, tidak kemudian kritis terhadap komunisme itu sendiri begitu ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa Islam liberal, saya sering menyebutnya Islam kanan maupun Islam kiri. Maka dalam banyak kesempatan saya mengatakan pilihan kita bukan kanan atau kiri, gitu ya. Pilihan kita adalah Islam jalan lurus, gitu kan. Karena Nabi SAW itu pernah menggambarkan pada kita, ya Islam itu adalah digambarkan beliau garis lurus. Kanan kirinya itu banyak sekali kemudian kelompok-kelompok ya aliran-aliran lah begitu kira-kira yang kemudian itu saya tadi simpelkan, saya sederhanakan kanan kiri kanan itu yang model-model tadi sekuler kiri itu model-model yang materialistik dari itu dengan semua apa turunannya tadi itu. Jadi dari sini penting ya urgen bagi kaum muslimin untuk mempelajari Islam secara totalitas. Nah, itu semua untuk menjawab apa? Agar kita bisa memahami bahwa seluruh ajaran Islam itu memang untuk manusia. Nah, makanya kita harus memahami bahwa potensi manusia ya dalam konteks bab ini itu menarik bahwa potensi manusia itu ya itu semuanya ya itu apa namanya ketika dipenuhi gitu ya
ketika panduannya itu adalah dengan Islam, insya Allah itu nanti akan menjadi kebaikan untuk manusia itu sendiri. Gitu ya. Kita sederhanakan di situ potensi manusia itu ada akal, begitu ya, ada kebutuhan jasmani, ada naluri. Kalau saya lebih sederhanakan lagi potensi ini, ya itu sebenarnya hanya ada dua saja. Jadi yang pertama itu adalah akal, ya akal itu melibatkan ada fakta, ada indera, ada otak dan ada informasi, begitu ya. Yang kedua yang disebut dengan akliyah ya tadi ada. Yang kedua itu adalah sikap atau saya lebih 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 apa prepare untuk menggunakan dengan kata rasa ya perasaan gitu ya jadi sikap itu ya yang ada di situ yang kalau kita lihat atau dalam bahasa Arabnya disebut nafsiyah ya itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, makan, minum, ya istirahat, ya. Jadi makanya ketika kita lapar, misalnya kita gelisah, itu kan rasa, begitu ya. Kemudian yang kedua itu naluri, ya, baik naluri yang terkait dengan diri kita untuk beragama, untuk kemudian melangsungkan keturunan, untuk kemudian bertahan ya, atau mempertahankan diri misalnya. Nah ini kalau kemudian diekspresikan, dipenuhi, maka kemudian nanti akan ada dorongan-dorongan. Nah, kalau itu dikaitkan nanti dengan tadi pemahaman ya yang dihasilkan oleh akal atau pemahaman atau mafhum, maka itu nanti akan menjadi kecenderungan. Gitu ya. Jadi dalam konteks ini, maka kita balik lagi dulu di sini potensi diri kita fisik ya itu sudah pasti tapi kita tidak bahas yang fisiknya ya kedua yang saya maksud tadi akal ya jadi bukan otaknya tapi akalnya gitu ya mind gitu ya ada reason ada dalam bahasa Inggrisnya itu kemudian yang kedua yang ketiga itu adalah rasa dari syukur feeling ya kalau kita merasa khawatir kita merasa gembira kita merasa percaya diri kita merasa minder dan seterusnya itu sebenarnya adalah ketika kita memenuhi sesuatu itu kemudian baik kebutuhan fisik ya tadi maupun juga naluri itu tidak tidak tepat, tidak klop gitu ya. Ini fisik misalnya ada orang kekar, ada yang orang yang kurus, ya akalnya misalnya ya dengan kemampuan manusia itu bisa kemudian mengolah ya sedemikian rupa banyak fakta, banyak data gitu ya. Bahkan ada sejumlah riset yang mengatakan manusia itu ratanya itu maksimal 20%. Juga kita bayangkan kalau manusia yang diberi kemampuan akal 100% gitu ya itu kemudian hanya menggunakan 20% itu konon 20% untuk yang jenius kalau yang tidak jenius berarti di bawah 20% walau alam bisawab gitu ya ada satu film yang menggambarkan imajinasi tentang manusia mungkin kalau Anda ada yang tahu tentang film Lucy ya itu dia menggambarkan bagaimana kalau otak kita itu bisa 30%, 40%, 50 sampai 100% sampai hilang akhirnya dia gitu ya. Ini sebenarnya tidak ke situ arahnya ya. Maksudnya seorang muslim itu tapi bagaimana akal ini berapapun tidak ada masalah mau 20% mau 30 ya itu tidak perlu dipersoalkan. Yang penting itu akal itu digunakan untuk apa? Begitu ya. Jadi bukan untuk apa tadi perlombaan dalam pengertian hanya untuk sekedar kompetisi yang tidak jelas tadi itu. Kenapa? Karena unsur berpikir tadi ya antara fakta terutama dan informasi karena kalau indera dan otak itu sudah pasti built in ya ada di dalam diri manusia tapi kalau kemudian kita berbicara tentang fakta ya dan informasi ini yang membutuhkan tadi pengkaitan secara terus menerus latihan begitu ya nah yang kedua rasa nah ini saya ingin tegaskan jangan keliru dengan apa yang disebut dengan hati ya. Jadi istilah hati itu seringkali konotasinya ya itu kalau dalam makna apa yang sering ada di dalam diri hati itu sebenarnya bukan hati yang hepar itu, hati yang fisik begitu ya. Makanya kalau ada istilah sakit hati gitu ya. Sakit hati itu apanya yang sakit? Kan bukan hati yang hepar tadi itu, tapi sebenarnya itu adalah perasaannya. Nah, perasaan tadi itu karena apa? Karena mungkin apa namanya? Dikhianati misalnya itu sakit hati gitu ya. Penguasa menyakiti hati rakyat, rakyatnya marah gitu ya. Jadi apa rasa rasa itu yang kemudian konotasinya nanti itu kalau dengan fisik itu adalah nanti dengan jantung. Makanya kemudian apa di dalam Al-Qur'an itu nanti di mana letak tadi apa namanya rasa itu biasanya adalah ada di dada ya fisudur ya dalam dada kita. Nah, dada kita ini kalau kemudian kita telusuri sebenarnya lebih tepat itu kalau fisiknya bentuk fisiknya itu adalah jantung. Makanya kemudian dalam bahasa Inggris itu disebutnya heart gitu ya. Heart-nya itu adalah rasa itu sendiri. Makanya kalau kita gembira, jantung kita itu pasti akan menunjukkan respon ya. Sebagaimana kalau kita ketakutan
gitu ya. Kalau kita marah itu juga sama, itu yang berdebar-debar adalah jantung, bukan hati hepar tadi itu, gitu ya. Makanya Imam Al Ghazali, maaf, apa namanya, dalam satu hadis Rasul mengingatkan ada dalam konteks ini satu gumpal ya daging gitu yang ada di badan itu sebenarnya konotasinya di situ ada disebut kolb, ya kolb itu yang dimaksud sebenarnya itu adalah apa namanya, heart dalam bahasa Inggris tadi, atau hati dalam bahasa Indonesia, atau rasa tadi itu, gitu sebenarnya kalau dalam dalam konteks yang non fisik. Tapi kalau yang fisik itu sebenarnya yang dimaksud jantung. Makanya kalau jantung kita rusak, karena di situ dikatakan jika dia baik, maka baik seluruh badan. Tapi kalau kemudian dia buruk, maka seluruh badan juga rusak. Itu adalah kalau kemudian jantung kita rusak, maka selesai semuanya. Gitu ya. Nah, dalam konteks ini, karena hadis itu sebenarnya terkaitnya dengan apa namanya, makanan dan minuman yang kemudian nanti akan berpengaruh di dalam fisik ya, dan diri kita, begitu kira-kira. Jadi ini rasa ya. Nah, maka kalau disederhanakan, perasaan itu kira-kira kondisi yang dialami dalam diri seseorang saat memenuhi naluri ya dan kebutuhan fisik, gitu ya. Jadi rasa. Jadi bagaimana cara dia memenuhi tadi itu. Nah, ini kira-kira kita gambarkan seperti ini. Jadi kalau potensinya tadi ada di sini ya, maka kita melihat di sini ada apa namanya? Ada eh, bagaimana kemudian eh, apa pemenuhannya. Jadi ini ada potensi manusia tadi, kebutuhan fisik, ada naluri, ya, ada akal. Kalau ini di apa gabungkan di sini, maka di apa namanya, penuhi, ada dorongan, ya, ada dawa, ya, dawa isbak, jadi pemenuhan, dorongan untuk memenuhi, ya. Maka kemudian akal itu juga sama, ya, nanti dia harus kemudian dipenuhi, maka dorongan-dorongan itulah yang penting kita sebut rasa. Maka ada juga yang mengatakan hawa, dorongan-dorongan itu. Nah, cuman seringkali kita menyebutnya hawa nafsu, gitu ya. Nafsu di sana itu seringkali nanti berbeda lagi itu topiknya itu. Makanya saya membatasi, saya lebih prepare menggunakan kata rasa atau kemudian hawa, gitu ya. Kalau hawa nafsu itu nanti memang nafs di sana itu pengertiannya bisa manusia. Jadi hawa yang ada pada dalam manusia atau dorongan-dorongan yang ada di manusia. Tapi kadang-kadang orang salah menggunakan kata gitu. Ya ada orang berkelahi gitu, jangan dipisah, ini lagi nafsu. Maksudnya lagi nafsu itu lagi pengen berkelahi tadi itu. Nah, itu apa, penggunaan bahasanya tidak tepat. Sama seperti kalau kita menyebut kasus pelarangan kerudung itu dengan pelarangan jilbab, ya, itu juga tidak tepat. Ya, pelarangan kerudung itu seharusnya apa namanya, satu hal, dan pelarangan jilbab itu satu hal yang lain. Gitu. Nah, faktanya itu ada pelarangan kerudung. Gitu. Karena makanya umat Islam harus difahamkan bahwa busana muslimah yang sempurna atau hijab yang sempurna ya itu adalah kerudung yang menutupi apa namanya, kepala sampai kemudian dada, ya. Jadi tidak diikat di apa namanya, di leher. Biasanya kita sering lihat ada banyak yang seperti itu. Dan kemudian jilbab itu adalah baju panjang tadi itu. Jadi apa, gamis kita sering sebutnya, yang ada di situ sampai mata kaki. Jadi sebenarnya itu busananya itu, busana muslimah itu, gitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa melihat kalau kemudian akal itu digunakan, dia akan menghasilkan pemikiran. Maka antara pemikiran yang kemudian mengendalikan ya dorongan-dorongan tadi, itulah jadilah perbuatan, gitu ya. Jadi ini kalau kita coba apa, kita berhenti sejenak begitu ya, kita renungkan apa sih perbuatan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah hakikatnya ini. Nah, uh, kalau kemudian akalnya itu ya memproduksi pemikiran-pemikiran yang Islami, ya, maka ketika kemudian melakukan perbuatan yang haram ditinggalkan, yang halal kemudian dilakukan. Sebaliknya kalau pemikiran jahiliyah, ya, makanya di sini relevan kita gunakan ayat afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah ya yang kemudian mereka kehendaki, dan hukum siapa yang lebih baik? Nah, ini pertanyaan retorik, tidak perlu jawab. Pasti hukum Allah yang lebih baik bagi orang-orang yang yakin, yang beriman. Maka sebaliknya justru yang haram kemudian ya dilakukan, sementara yang halal justru malah kemudian tinggalkan, ya, yang ada di sini. Maka dari sini perbuatan atau tingkah laku itu adalah manifestasi pemahaman seseorang atau sekelompok orang yang mencerminkan nanti tingkat kebangkitannya. Begitu ya. Jadi Islam dalam konteks yang kita maksud ideologis atau kafah ini menjadi dasar dan arah, koedah ya, sekaligus kiadah ya dari perbuatan atau tingkah laku seseorang, perorangan atau sekelompok orang.
Nah, gitu, menuju kepada kebangkitan yang hakiki. Jadi poin kita malam hari ini adalah bagaimana kemudian Islam yang ideologis itu menjadi dasar dan arah dari setiap perbuatan baik seseorang maupun sekelompok orang untuk menuju kebangkitan. Karena kita bicara tentang ususun nahdoh, tentang bagaimana asas kebangkitan, ya maka yang digunakan sebagai seorang muslim itu harusnya Islam. Jadi bukan yang lainnya. Nah, kita lihat contoh lebih konkret lagi bagaimana kemudian dalam konteks level individu misalnya Sayyidina Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, Khalifah sebelum masuk Islam, Islam datang kepada beliau, ya buka relung hati beliau, maka akhirnya kemudian Allah turunkan hidayah dan kemudian dia menerima itu, ya dan akhirnya jadilah kemudian dia salah satu daripada orang yang justru dijamin masuk surga. Sementara Abu Lahab, ya yang kemudian jelas-jelas nasabnya paling dekat dengan Rasul karena dia adalah paman daripada baginda Rasulullah SAW, saudara dari ayah beliau yaitu Abdullah misalnya, itu akhirnya kekal di neraka gitu ya. Jadi ini pilihan bagaimana kemudian ketika dia mendapatkan petunjuk yaitu Islam itu sendiri, ada yang digunakan, ada yang menerima, ada yang kemudian dia menolak gitu ya. Dan ya, itu kemudian bisa kita lihat hari ini ya. Hari ini kita bisa melihat ada seorang misalnya seorang intelektual ya Profesor Jeffrey Lang misalnya seorang ahli matematika misalnya, ketika kemudian dia membaca surat-surat yang ada di Al-Qur'an, akhirnya kemudian dia tidak bisa kemudian menahan diri gitu ya untuk kemudian tidak kembali kepada Islam. Makanya disebutnya itu how I revert ya to Islam. Jadi bukan masuk Islam kan selama ini kan kita itu dia mualaf itu dalam konteks masuk Islam, sebenarnya hakikatnya itu dia adalah kembali karena fitrahnya itu sebagai manusia dia itu adalah makhluk Allah yang di alam ruh itu memang membenarkan. Nah, di dalam kehidupan ini maka kemudian ada pilihan-pilihan ya, misalnya Profesor Jeffrey Lang ini. Kemudian ada seorang pendeta dari uh, Afrika ya yang beberapa waktu ya sekitar 2022 ya kalau nggak salah atau 2023 itu menjadi viral karena apa? Beliau ini uh, masuk Islam itu kira-kira 3-4 bulan sebelum melakukan ibadah haji gitu ya tahun-tahun itu gitu. Kenapa? Karena kemudian dia mendapatkan petunjuk akhirnya masuk Islam dan dia mengislamkan, mengajak Islam seluruh jemaahnya ya, jemaah yang ada pada saat itu jumlahnya lebih dari 1.000. Jadi semua jemaahnya itu tunduk patuh kepada apa yang disampaikan. Jadi ini mengingatkan kepada kita seorang sahabat ya, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad ya, ketika beliau ini masuk Islam maka kemudian beliau bertanya pada kabilahnya gitu, kalian melihat saya itu sebagai apa? Oh, Anda itu adalah pemimpin kami, bla 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 gitu kira-kira. Nah, saksikanlah hari ini aku telah masuk Islam, maka tidak ada kemudian yang kemudian aku ingin ketahui kecuali kalian semua juga kemudian aku ajak masuk Islam dan semuanya akhirnya mengikuti. Nah, pendeta ini ya yang mantan pendeta tentu saja ya, ini menjadi satu gambaran pada kita bahwa ketika orang itu menggunakan akalnya ya dan kemudian dia tidak terjebak atau terbelenggu dalam hawa, dorongan-dorongan atau egoisme yang ada dalam dirinya, maka dia tidak akan bisa menerima kecuali Islam itu sendiri. Ya, maka secara kolektif kita bisa lihat bagaimana ketika Nabi SAW dan para sahabat itu kemudian begitu mereka menerima Islam, menjadikan Islam itu sebagai asas, ya maka yang terjadi itu adalah expand, ya bagaimana kemudian mereka meluas ya secara kelompok dan bangkitnya Islam itu, ya jangan lupa saya lagi pada saat itu jangan bicara tentang Inggris, jangan bicara tentang Amerika karena waktu itu tidak ada negara-negara itu, yang ada dulu adalah Roma ya Romawi dan Persia yang kita tahu ujungnya nanti kedua negara ini ya wilayah kekuasaannya pun akhirnya bisa ditaklukkan oleh Islam ya, salah satunya adalah dengan ditaklukkannya Persia maupun juga kemudian ini Al-Quds ya dari tentara Romawi, bahkan ujungnya nanti Romawi Timur pun ibu kotanya yaitu Konstantinopel ya itu bisa kemudian dibuka ya, dibebaskan oleh kaum muslimin dan diganti namanya menjadi Istanbul. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu ketika bangkit menggunakan akidah ya sebagai dasar ya dalam kemudian bertingkah laku secara individu maupun juga secara kolektif, maka yang terjadi itu adalah arus besar perubahan gitu ya.
Maka dalam konteks ini ya kita bisa mengatakan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah ya kaidah berpikir, kaidah fikriah bagi kaum muslimin dalam memandu tadi, sekaligus juga nanti dalam konteks yang lebih luas itu adalah sebagai kiadah fikriah, sebagai kepemimpinan berpikir. Sehingga dari sini kita bisa melihat ya, kita diingatkan di dalam Al-Qur'an itu ya beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menarik kalau menurut saya. Ya ini sebagai tadi apa penutup untuk bagian ini ya, di mana kemudian misalnya di dalam surah Ibrahim ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam taro kaifa daraballahu matsalan, ya. Jadi tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan? Apa perumpamaan Allah? Ya, apa yang kemudian sangat luar biasa, yaitu dengan ada yang disebut dengan kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik, yang thayyib, gitu ya. Ya, kita ingat dengan kalimat di apa ayat yang lain, baldatun thayyibatun ya warobun ghafur, gitu ya. Apa yang Allah katakan ya, kalimat yang thayyib tadi itu adalah kasyajaratin thayyibatin. Ya, seperti pohon yang baik, ya asluha sabitu wa far'uha fis sama. Yang akarnya itu kuat ya, dan cabangnya itu kemudian menjulang ke langit. Ya, kalimat yang baik itu kalau dalam tafsirnya Ibnu Abbas disebut ya tadi la ilaha illallah tadi itu. Kalau dilanjutkan Muhammadur Rasulullah, kalau dari pendapat Mujahid dan Jurej itu adalah iman itu sendiri. Nah, di ayat 25 dikatakan tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Ya, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu, ya kullahinin bi'izni, dengan izin ya dari Robnya, ya wa yadribullahul amsal ya linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ya, dan Allah membuat perumpamaan itu agar manusia ya selalu mengingat, memikirkan tentang di sini. Ya, kata ya tazakkarun itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau orang tidak memikirkan ini ya lewat aja itu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Nanti akan apa namanya? Dibandingkan di ayat berikutnya itu, nanti bisa ditelah lagi lebih lebih jauh. Kalimat thayyibah tadi itu akan nanti di apa namanya? Apa dibandingkan dengan kalimat yang apa namanya? Khabithah, yang kemudian buruk ya, yang ada di situ. Nah, pada ayat yang lain Allah kemudian menegaskan bahwa itu pentingnya tadi tentang aspek keimanan ya. Kemudian di ayat 208 surat Al-Baqarah dengan tegas Allah apa serukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ya udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara ya keseluruhan, ya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti ya, di sini dikatakan khitoh ya, khutuwat itu adalah bentuk jamak dari langkah-langkah ya asyaiton. Jadi langkah-langkah itu banyak sekali gitu. Innahu lakum aduwwun, karena sesungguhnya dia musuh yang nyata. Maka dalam konteks ini udkhulu fisil mikafah tadi ya, masuk Islam dalam konteks keseluruhan ya, itu menjadi hal yang apa menjadi tadi apa yang kita harus kemudian lakukan ya. Dalam ayat yang lain tuh disebutkan lebih tegas lagi ya, apa namanya, ya alladzina amanu ya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kata-kata yang lebih menegaskan tentang tadi keharusan kita untuk kemudian apa memegang Islam sampai kemudian mati tadi itu. Dan terakhir dalam surah An-Nisa ya di 174 dan 175 menarik, di situ dikatakan ya Yuhannas qad ja'akum ya, wahai manusia. Nah, ini menarik seruannya Allah berikan pada semua manusia. Telah datang ya, sungguh qad ja'akum ya, telah datang kepada kalian burhanum mir rabbikum. Ya, burhan. Ya, burhan itu adalah bukti ya kebenaran mir rabbikum, dari Tuhan. Ya, yang kemudian kita sebut Muhammad ya, dengan mukjizatnya tadi itu ya, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan telah kami turunkan kepada kalian ya cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Qur'an. Begitu ya. Fa amalladzina amanu billahi wa tasamu bihi. Ya, adapun orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya ya, pada agamanya tadi itu ya, fasayudkhiluhum ya fir rahmatin minhu. Ya, maka Allah akan memasukkan mereka dalam rahmat ya, wa fadlin, dan juga kemudian karunia-Nya yaitu surganya tadi, wa yahdihim ilaihi siratal mustaqimah, dan menunjukkan pada mereka jalan yang lurus kepadanya. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa orang yang beriman itu ya, ketika kemudian dia bangkit, ketika kemudian dia menerima Islam, mulai dari akidah kemudian ketaatan kepada Allah ya, dengan aturan-aturan yang tadi itu akan pasti berbeda dengan manusia-manusia yang secara umum tadi sudah diseru. Jadi hidup ini pilihan ya. Maka dari situ kebangkitan Islam
sesungguhnya yang hakiki itu adalah dengan Islam yang kafah, yang ideologis. Kalau kita sebut Islam ideologis itu untuk sekedar membedakan saja dengan Islam-Islam yang tadi, yang kiri, yang kanan gitu ya, yang lain-lain itu macam-macam juga itu ada istilah yang disebut. Tapi yang kita maksud Islam ya, hanya Islam saja udah titik gitu ya, yang kita maksud ya Islam kafah itu gitu. Harusnya umat Islam tidak perlu lagi ditambahin itu, cuman karena sekarang ini banyak tadi itu apa namanya varian-varian tanda kutip ya yang kemudian dilekatkan seolah-olah kemudian Islamnya kurang liberal, seolah-olah Islamnya kurang kanan, kurang kiri gitu ya yang ada di situ. Nah, itu yang kemudian seharusnya kita kembalikan pada diri umat, dan dengan karakternya yang ideologis tadi itu, maka kebangkitan yang sesungguhnya insya Allah akan bisa kemudian kita wujudkan ya dengan penuh apa namanya keoptimisan. Saya kira itu Kang Azhar untuk pengantar, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita semua dan kita bisa lanjutkan nanti mungkin untuk diskusi. Kita kembalikan ke Kang Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi beliau menjelaskan tadi terkait dengan beberapa poin ya tentang hadharah dan kemudian kaitannya dengan kebangkitan ya. Bapak Ibu insya Allah ini sesi tanya jawab sudah kita buka buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi terkait dengan tema kita malam ini. Bisa Bapak Ibu kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, atau yang mau berinteraktif langsung dengan beliau, kita juga kasih kesempatan. Ya, untuk kesempatan pertama ini saya coba ambil kesempatan ini untuk menunggu juga di jamaah yang ingin bertanya. Saya teringat dalam satu kitab yang dibahas oleh Setaqiuddin di awal-awal kita mengkaji kitab Nidhamul Islam, yang juga sepertinya hampir senada dengan apa yang tadi Ustadz sampaikan tentang kebangkitan dari Ustadz. Ya. Nah, tentang kebangkitan, bahwa tadi Ustadz mengambil kutipan bahwa kebangkitan itu berangkat dari pemikiran ya tadi ya. Nah, kemudian juga Ustadz tadi mencoba mengembangkan diskusi kita terkait dengan potensi manusia, bahwa manusia itu punya hajatul udhawiyah, gharais, dan juga tafkir, berpikir. Nah, yang mau kami tanyakan begini, Ustaz. Terkait dengan kebangkitan, di paragraf pertama dalam kitab Nidhamul Islam itu kan dikatakan yang hadul insan anil fikri, tentang pemikiran, wa qauni wal haya, dan seterusnya. Nah, padahal Allah ngasih potensi itu bukan hanya akal, tapi juga ada perasaan, tadi Ustaz bilang. Nah, muncul pertanyaan Ustaz, nah, mungkin ini diskusi sederhana bagi kita. Kalau memang beliau mengcaption istilahnya hanya pemikiran, posisi perasaan itu di mana untuk kebangkitan Ustaz? Nah, kan ini yang ditekankan itu, baik di dalam kitab ini ataupun dalam kitab Nidham itu kan tentang pemikirannya. Padahal potensi itu kan dikasih Allah tadi seperti yang dikutipkan sebelumnya dalam materi Ustaz, ada pemikiran atau akal, ada juga perasaan tadi. Nah, kalau memang titik beratnya di pemikiran, berarti perasaan itu tidak punya peran di situ untuk mengantarkan kebangkitan. Itu yang pertama Ustaz. Ya. Bahwa kemudian juga ternyata perubahan itu tidak semata-mata hanya didorong oleh pemikiran, tapi juga bisa melalui perasaan. Nah, berpulang nanti kita bicara perubahan itu apakah permanen atau temporal kita bilangnya. Tapi kan tetap saja ada pengaruh bahwa perubahan itu baik dari pemikiran ataupun perasaan. Nah, ini posisinya Ustadz, bahwa kita khawatir semacam nanti ada pemisahan antara peran akal dengan peran perasaan ini. Nah, di mana kita Ustadz mendudukkan dua hal ini, Ustadz, dua potensi ini? Ya, baik. Yang pertama, kalau kita bicara tentang kebangkitan, ya, memang di dalam kitab Nizam Islam ya, itu disebutkan. Yang menarik di situ sebenarnya adalah
dikutipkan ayat gitu ya di paragraf tersebut, ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin ya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah ya keadaan ya satu kaum begitu ya hingga mereka mengubah apa yang kemudian ada di dalam diri mereka. Ya, pertanyaannya itu adalah apa yang ada dalam diri mereka yang akan bisa membuat satu perubahan. Maka jawabannya itu adalah dalam pemahamannya. Gitu ya. Pemahaman inilah yang kemudian nanti identik ya dengan akal sebagai satu proses untuk kemudian menghasilkan pemahaman tadi. Karena akal tadi kan apa namanya adalah satu proses ya yang kemudian melibatkan 4 unsur tadi itu. Nah, sehingga dari sini maka kebangkitan itu ya itu memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu memang akan dimulai ya itu adalah dengan pemahaman yang sahih tadi itu. Ya, dalam konteks ini pemahaman yang sahih itu adalah akarnya ya, akarnya itu adalah akidah itu sendiri. Jadi artinya begini, kebangkitan itu ya itu dimulai dengan cara berpikir yang tadi yang jernih ya, yang mustanir ya, yang apa namanya cemerlang begitu, tetapi dia tetap harus basisnya adalah akidah. Ya, karena akidah inilah yang kemudian nanti ya akan kemudian mengarahkan perubahan itu mau ke arah mana atau pemahaman itu menuju kemana, warnanya apa, ya sehingga dari sini kita bisa memahami pertanyaan kedua tadi itu, ya perasaan itu ya ada di dalam diri manusia, ya ketika orang dizolimi dia akan bisa kemudian membangkitkan sesuatu, tetapi pertanyaan berikutnya juga sama, ya apakah kemudian rasa marah, rasa tidak suka, rasa kemudian benci ya atau kemudian apapun lah ya perasaan yang ada di diri tadi itu akan kemudian menjadi sesuatu yang terarah atau tidak, itu akan sangat ditentukan oleh apa? Oleh pemahaman lagi-lagi gitu ya. Sehingga dari sini sebenarnya tetap kita katakan bahwa potensi yang ada dalam diri manusia itu memang ada beberapa aspek tadi itu, tetapi yang kemudian menjadi katakanlah tadi apa namanya faktor utamanya tadi itu adalah ketika pemikirannya tadi itu bergerak gitu ya. Jadi kalau pemikirannya tidak tersentuh gitu ya, yang terjadi itu nanti adalah tadi menjadi ibaratnya itu sikapnya hanya emosional saja gitu ya. Jadi makanya kemudian orang kadang-kadang seperti sekarang kita lihat ketika orang saya takut sama apa yang disebut dengan apa namanya hantu A, hantu B, hantu C, nah, gitu ya kira-kira. Kalau di Jawa itu ada Nyai Roro Kidul, ada apa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya perasaan-perasaan yang tidak kemudian apa namanya terverifikasi begitu ya. Nah, ketika kemudian itu diverifikasi dengan pemahaman, oh ternyata yang mereka sebut A, B, C tadi hantu-hantu itu sebenarnya adalah makhluk-makhluk gaib saja. Artinya makhluk gaib itu tidak boleh kita jadikan sebagai apa namanya sumber ketakutan kita. Justru kita kan setara nih sama-sama ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang manusia misalnya itu tidak boleh takut ya kepada hantu apapun namanya begitu ya, yang kemudian nanti kita kalau kita tarik konsepnya itu ya itu nanti adalah kepada syaitan, karena setan itu nanti ada minal jinnati wan nas ya, ada yang bentuknya jin, bentuk-bentuk yang tadi itu. Nah ini perasaan kalau dia dibiarkan ya, kalau dalam bahasa lain perasaan itu wijdan ya, itu nanti dia akan tidak akan terarah. Nah, pemikiran ya atau pemahaman tadi itu akan mengarahkan. Nah, pemahaman yang paling mendasar itulah yang disebut dengan akidah. Begitu ya. Sehingga makanya di situ kenapa kebangkitan yang kita maksud di dalam kitab ini itu disebutnya irtifaul fikri gitu ya. Jadi meningkatnya taraf berpikir seseorang, artinya orang itu menggunakan kemampuan akalnya tadi itu ya dengan landasan ya bi asasi ruh, dengan asas ruh ini yang dimaksud adalah iman tadi itu, sehingga seorang muslim itu ketika dia pemikirannya tercerahkan ya melalui proses berpikir yang tadi mendalam yang mustanir tadi itu, maka kemudian dia akan apa namanya bisa menggerakkan potensi yang lain, termasuk di dalamnya tadi itu adalah perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya, sehingga perasaan itu tidak boleh kemudian dibiarkan. Makanya tadi saya singgung sebenarnya di dalam apa diri seseorang itu ada istilah kolb gitu ya. Kolb itu maknanya ya mustarok ya, lebih dari satu arti. Tapi yang kemudian dalam konteks diskusi kita malam hari ini, kolb itu juga bisa bermakna akal gitu ya. Jadi misalnya apa namanya mereka memiliki hati, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka kemudian memiliki kolb ya, kolbu, kulub itu bentuk jamaknya gitu ya.
tetapi mereka tidak gunakan untuk yafkohu, ya tidak kemudian untuk memahami. Nah itu yang dimaksud sebenarnya itulah akal, ya dalam konteks ini. Artinya apa? Lagi-lagi akal itulah yang kemudian harus digunakan. Makanya kenapa Allah memberikan akal hanya pada manusia, gitu, tidak kepada binatang dan seterusnya. Karena binatang itu punya emosi kan. Binatang kalau kemudian ganggu, ya marah, gitu. Makanya ada satu lelucon ya, kalau di satu hutan ya kemudian ada rumah di dekat hutan gitu ya, terus kemudian ada katakanlah harimau lewat gitu, kemudian kita ketakutan dan kemudian kita usir harimau itu. Pertanyaannya, yang terganggu siapa? Yang terganggu siapa? Harimaunya yang terganggu karena ada manusia di dekat hutan dia, atau kemudian manusia yang terganggu karena ada harimau yang masuk atau melintas di dekat rumah dia, gitu ya. Kalau kalau kita menggunakan perspektif manusia, pasti akan mengatakan dia mengganggu kita. Padahal harimau akan kemudian mengatakan ini saya tenang-tenang di hutan, tapi kemudian tahu-tahu ada manusia bikin keributan begitu di dekat rumah saya, maksudnya di dekat hutan tadi itu. Artinya apa? Ya secara naluriah, ya secara rasa tadi itu, secara emosi itu ya hewan itu punya. Makanya kenapa dia bisa marah, bisa kemudian ini. Tetapi masalahnya adalah dia tidak punya akal, walaupun dia punya otak, gitu ya. Sehingga dari sini maka inilah potensi yang harus digunakan oleh kita manusia agar akal itu sampai ya tadi kepada proses berpikir yang paling mendasar. Makanya dalam konteks ini saya ingin tambahkan sedikit, maka leveling berpikir itu nanti ada 3. Ada yang sifatnya dangkal, ya, yang disebut dengan tafkir sudhi, yang dangkal. Ada yang kemudian tafkir yang sifatnya kemudian amik, ya, amik itu mendalam, ya, yang dakik, yang mendalam. Ya, yang ketiga itu yang mustanir, ya. Saya ingin contohkan sederhananya begini. Kalau orang berpikir dangkal itu biasanya gini. Kalau dia lihat jeruk, ya, cuma lihat oh jeruk, gitu ya. Jeruk apa dia enggak peduli amat. Yang penting ini depan saya ada jeruk, gitu kan. Dia tidak ini lagi peduli yang lain. Tapi kalau orang berpikir mendalam, dia akan bertanya. Biasanya ini orang-orang yang informasi, apakah dia pengusaha ya perkebunan misalnya begitu ya, atau ilmuwan, itu dia mendasar oh ini jeruk ini ya varietasnya ini dan seterusnya, kelebihannya ini, kekurangan bla bla bla, dia pasti akan bisa detailkan itu. Nah itu bisa dilakukan. Tapi tidak semua orang sampai pada level yang ketiga, yaitu berpikir yang mustanir. Berpikir yang mustanir ini adalah berpikir yang pasti adalah dia berpikir yang mendalam, tapi juga kemudian mengkaitkan mahaula wa mayata'ala qabih, istilahnya begitu. Apa yang ada di sekitar objek yang tadi dipikirkan dan apa yang kemudian terkait dengan itu. Dalam konteks ini adalah jeruk tadi, maka dia akan berpikir tidak hanya sekedar jeruk apakah ini, tetapi dia akan mengatakan bahwa pohon jeruk ini tentu saja ada yang kemudian menciptakan, tidak hanya sekedar kemudian nongol tahu-tahu kemudian ada jeruk yang bisa kita makan, tapi dari mana dia? Kenapa kemudian hukum-hukum yang terkait dengan jeruk kalau masa panennya itu sekian bulan dan seterusnya itu nanti dia akan kaitkan dengan apa? Oh, ada yang menciptakan jeruk. Nah, itu yang kemudian disebut dengan berpikir mustanir, yang kemudian nanti secara sederhana tentu saja kalau ini kita kaitkan nanti dengan berbagai persoalan yang tadi kita bahas, maka itu yang nanti akan membuat seseorang tadi itu pikirannya ya akan bangkit tadi bahwa oh ternyata hidup kita ini ya karena berpikirnya mendasar tadi, maka ketemulah dia dengan akidah, ketemulah tadi dengan pemikiran yang asasiyah tadi itu, sehingga pemikiran ini akan kemudian menyimpulkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian kita punya misi di dalam kehidupan ini, dan disitulah kemudian nanti dia akan punya tujuan. Oh, tujuan hidup kita ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tadi dengan keridhoannya, dan kemudian kita gunakan tadi dalam kehidupan ini standar halal dan haram. Nah, dari situ maka kebangkitan itu kalau kita nanti rincikan dalam kasus yang tadi contohkan misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau bangkit, itu pasti akan dimulai dari proses berpikir yang mendalam tadi itu, yang jernih, yang cemerlang tadi itu, sehingga akhirnya sampailah dia kepada akidah. Dan ketika dia menerima akidah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sederhananya begitu, atau iman pada Allah, malaikat dan seterusnya, maka itulah yang nanti akan membuat manusia bangkit. Kenapa bisa bangkit? Karena kemudian dia ya menaati seluruh aturan-aturan yang kemudian Allah telah berikan, baik itu perintah dia lakukan, larangan dia kemudian tinggalkan. Jadi saya kira itu Kang Azhar. Jadi tetap
posisi daripada potensi manusia itu ya perasaannya tadi itu tetap harus di-manage kalau bahasanya, tapi dikendalikannya adalah oleh pemahaman yang dihasilkan oleh akal tadi, dan pemahaman yang paling mendasar untuk kemudian mengendalikan tadi itu akidah, begitu ya. Sehingga jadi sekali lagi dalam konteks ini akidah itu adalah termasuk pemahaman yang paling dasar, karena kalau pemahaman cabang itu nanti apalah sebenarnya adalah tadi hasil daripada akidah itu sendiri. Saya kira itu sebagai jawaban saya. Ya, syukuran Ustaz atas tanggapannya. Ini kita masuk ke pertanyaan yang di kolom komentar, Ustaz. Ya, silakan. Mohon dibantu aja dulu. Ya. Bentar, saya buka ini. Dari Ibu Reni ya, Ibu Reni Ya. Sari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah dengan perang yang terjadi di Gaza merupakan salah satu tanda kebangkitan Daulah Islam dengan melihat banyak umat Islam yang mulai paham terorisme yang sesungguhnya dan banyak yang masuk Islam? Ya, sebenarnya begini Bu, kalau kita bicara tentang apa yang terjadi di Gaza, maka kita harus lihat dari dua sisi. Ya, sisi yang pertama itu kita lihat dari sisi fakta, gitu ya, bahwa faktanya ada persoalan yang itu terkait dengan kezaliman, gitu ya. Jadi tadi penjajahan, begitu ya, yang terjadi antara yang dilakukan oleh entitas Zionis tadi ya kepada umat Islam, begitu ya, dengan semua aspeknya di apa tadi backing ya oleh Amerika ya dengan seluruh kekuatannya tadi itu. Artinya gini, kita melihat ini sebagai satu fakta yang kemudian apa namanya menjadi penting untuk di apa namanya disikapi begitu. Artinya apa? Ketika kemudian melihat fakta itu, ya kan faktanya tidak semua orang juga ini apa merasa aware, ya merasa peduli yang ada di situ. Ya bahkan sampai ada sebuah ungkapan gini, Anda tidak perlu jadi Muslim gitu untuk bisa memahami apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Maksudnya cukup Anda punya akal gitu ya. Maksudnya sebagai manusia tentu saja kalau tidak sebagai manusia kan tidak mungkin akan berpikir tadi kan yang ada di situ. Nah, ketika kemudian kita berpikir tentang tadi apa namanya apa peristiwa tersebut, nah, maka pertanyaannya adalah apakah akan bisa menjadi salah satu tanda kebangkitan? Ya bisa kalau kemudian ya ini poin keduanya adalah kalau kemudian itu mempengaruhi cara berpikir yang ada di dalam diri kita bahwa kita ini membutuhkan sesuatu yang apa namanya akan bisa melindungi mereka-mereka itu gitu ya. Artinya proses itu tidak hanya sekedar kita merasa marah, kita merasa apa namanya ingin membantu misalnya ya salah satu bentuk ekspresinya kan kita mendonasikan, mungkin kita melakukan boykot juga begitu ya. Tapi ketika kemudian tadi perasaan itu kemudian dibiarkan sendirian gitu ya tanpa ada sebuah proses berpikir, maka proses berpikir yang ideologis inilah yang akan menuntun. Oh, kita itu sebenarnya hakikatnya membutuhkan pemimpin gitu ya untuk kemudian ya menolong mereka. Kenapa? Karena ya namanya penjajahan harus diusir kan, logika paling dasar itu kan itu sebenarnya. Ini ada penjajahan, kita sepakat oke. Kalau penjajahan diapain gitu kan? Nah, itu kan berarti menarik pemikiran kita tadi. Ya harus diusir dong. Nah, bagaimana cara mengusirnya? Ya harus dengan kekuatan. Nah, sekarang kita punya kekuatan enggak? Jawabnya punya, tapi masalahnya tidak dipakai. Gitu kan. Nah, itu yang nanti akan membuat kebangkitan tadi itu bukan sekedar tanda gitu ya, tetapi nanti akan mendorong orang ya untuk kemudian melakukan tadi tindakan. Ya, kan tadi kan tindakan itu kan nanti hasil daripada proses tadi apa memenuhi tadi apa perasaan dan juga di apa dengan bimbingan akal tadi itu, maka tindakannya itu akan menjadi kalau dalam bahasa akademik itu biasanya disebut dengan tindakan bermakna gitu ya, dari meaningful gitu ya action gitu ya. Jadi kalau tindakannya itu tidak meaningful gitu ya, tidak bermakna, itu yang terjadi nanti akan muter-muter gitu ya. Tidak artinya gini, setiap kali kemudian ada Gaza yang terjadi hanya pengumpulan dana. Nah, itu jangan sampai terjadi. Sayang sekali energi umat ini nanti hanya sekedar untuk itu. Tapi harusnya setiap kali ada acara yang terkait dengan Gaza dengan Palestina itu adalah untuk mendorong
ya, agar kemudian pemimpin Muslim dimanapun termasuk negeri ini itu berani untuk melakukan tindakan di dalam mengusir, bukan sebagai tentara perdamaian gitu ya, karena begitu muncul kata tentara gitu ya, oh kami udah mengirimkan tentara itu di Libanon udah ada itu gitu ya, Menteri AHY itu adalah salah satu alumni Libanon gitu ya, gitu bahkan bikin film katanya. Ya, cintanya ditinggal di Libanon katanya. Gitu ya, tapi ditinggal aja jadi tidak tersisa akhirnya. Gitu ya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa tentara yang dibutuhkan itu tentara jihad gitu kan. Nah, kalau tidak sampai ke situ berarti berpikirnya itu masih apa namanya, antara tadi perasaan itu tidak ditarik menjadi sebuah pemahaman, dari pemahaman menjadi tindakan yang lebih konkret tadi itu. Ya, makanya kalau kita bertanya, apa tindakan konkret untuk umat Islam di Gaza? Jawabannya satu saja sederhananya, jihad. Begitu ya. Tapi kalau orang mengatakan sederhananya itu adalah donasi, ya itu ada, tapi belum sampai mengarah kepada apa yang dibutuhkan sesungguhnya oleh orang-orang saya. Kenapa? Karena ketika kita mendonasikan harta, kita menolong mereka ya yang terzolimi tadi, tapi tidak untuk mengusir penjajahnya tadi itu. Ah, itu yang ada di situ Bu Leni. Sehingga kalau itu dianggap sebagai tanda kebaikan, ya bangkit dalam arti dia mulai memahami, tapi tidak boleh berhenti. Agar kemudian dia nanti memahami, oh akar masalahnya ini. Dan ternyata, nanti kalau ditarik lagi lebih dalam, ternyata ini bukan hanya satu-satunya kasus kan, ada Rohingya ya kan, ada Uighur, ada kemudian Hindi ya, India kemarin ya, ada kemudian Bangladesh gitu, dan termasuk juga yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi saya kemarin ini sedikit apa menambahkan, kalau kemarin dalam satu diskusi ya, Kamis malam kemarin itu mengomentari demo yang ada itu, saya katakan begini, demo ini kalau kemudian apa namanya dilakukan sebagai bentuk reaksi dari perasaan tadi ketidakadilan gitu, itu bagus dari sisi itu, tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ gitu ya. Kenapa? Karena ketidakadilan itu hanya cabang saja dari ketidakadilan yang lebih besar. Apa ketidakadilan yang lebih besar itu? Ketika kita lalai di dalam kemudian ya menerapkan aturan-aturan Islam ini di dalam negeri kita ini, itu ketidakadilan yang paling paling besar sebenarnya. Sehingga dalam konteks ini jangan berhenti ya. Jadi jangan sampai kasus 98 itu terulang lagi. Kita mau apa namanya mengerahkan segala hal gitu ya. Termasuk kan ini sudah ada nih yang ditangkap yang apa namanya korban gitu ya karena kekerasan gitu ya. Baik secara fisik ada pagernya apa di apa dirobohkan lah gitu kan, yang ada segala macam. Maksud saya adalah bahwa ekspresi yang harus disampaikan itu tetap fokus kepada apa akar masalah gitu ya. Nah, kalau kemarin ada apa namanya meme ya yang terkait dengan peringatan darurat gitu ya, yang warna biru itu gitu ya. Ya itu sebenarnya mengingatkan kepada kita, ya memang ini darurat, tapi pertanyaannya darurat dalam konteks ini itu kan hanya salah satu saja ya. Apa yang menjadi politik apa namanya yang brutal ini itu sebenarnya salah satu saja dari sekian banyak kezaliman-kezaliman. Nah, gitu. Sehingga dari situ maka ya umat Islam ini jangan berhenti berpikir hanya pada hal-hal yang sifatnya cabang, tetapi mari kita kemudian masuk kepada hal yang mendasar tadi itu, sehingga yang terjadi adalah apa namanya tadi perubahan atau kebangkitannya tadi itu juga dimulai dari hal yang mendasar juga. Itu saya kira Kang Azhar untuk Bu Reni ya. Yang ini ada pertanyaan berikutnya ya dari Bu In. Ini dulu ya, kita jawab dulu ya, atau yang resen. Ini ada yang resen. Iya, kita beri kesempatan yang interaktif dulu tadi ya. Nanti lupa Ya, silakan. pertanyaan. Silakan Pak Herman. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Eh, yang saya mau pertanyaan pertama, Ustaz, tentang bagaimana membentuk masyarakat itu menjadi Islamik. Kan di dalam kitab Nizamul Islam dan Taqatul Al-Hizb itu dijelaskan bahwa definisi masyarakat itu pemikiran, perasaan, dan aturan yang sama. Hmm. Sedangkan dalam dakwah ini kan, dalam dakwah, proses dakwah ini, jangankan orang yang mengemban pemikiran asing, mereka yang Muslim pun atau Islam yang notabene dari gerakan Islam pun banyak kadang dalam tanda kutip eh, tidak berpihak ke kita lah, Hmm. Ustaz. Sama tanya itu bagaimana proses pembentukan masyarakat yang Islam itu, apa memang membutuhkan sebuah proses yang panjang dan waktu yang lama,
Ya. sehingga kondisi itu bisa betul-betul menjadi masyarakat Islami, baik itu sebelum ataupun setelah daulat tegak. Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Yang kedua tentang itu kan tingkatan bagaimana taraf berpikir yang dijelaskan tadi tentang apa berpikir yang dangkal, mendalam ataupun mustanir. Saya mau tanyakan posisi qalb di sini, Ustaz. Kan dalam Al-Quran itu dikatakan qalb itu juga berpikir, qalb, Ustaz. Ya. Mungkin ada, Ustaz. Syukran. Ya. Baik. Langsung ya, Kang Azhar ya. Jadi yang pertama tadi bahwa terkait dengan apa yang kemudian harus kita lakukan ya dalam konteks dakwah ya untuk menuju pada pembentukan masyarakat. Sebenarnya kalau kita identifikasi bahwa unsur masyarakat itu ada 3 tadi ya. Ya individu-individunya itu sudah include ya, individu yang punya pemikiran ya, kemudian perasaan dan aturan yang sama. Maka ya ini sebenarnya adalah manifestasi daripada masyarakat itu dari manusia itu sendiri. Maksudnya manusia kan tadi itu ada pikiran, ada perasaan, gitu kan, dan kemudian tentu ada tingkah laku, makanya di situ ada peraturan, gitu kan. Nah, artinya dari sini sebenarnya ya sederhana aja bahwa bagaimana mengubah masyarakat, ubah dulu pemahaman-pemahaman yang ada di dalam di tengah-tengah masyarakat ini melalui apa yang disebut dengan proses yang disebut dengan apa namanya? Kalau dalam bahasa Arabnya itu kita sebut ya, sebagai syira'ul fikr gitu ya. Jadi melakukan pergulatan pemikiran. Ini yang paling berat sebenarnya. Jadi bagaimana Rasul dulu itu kemudian membandingkan antara pemikiran Islam yang basisnya itu tauhid tadi itu dengan kemusyrikan yang basisnya itu tadi penyembahan berhala dan turunannya tadi itu. Nah, itu kan kemudian apa namanya dicela sedemikian rupa begitu ya untuk kemudian menunjukkan kamu itu menyembah sesuatu yang kalian buat sendiri begitu kan untuk mengajak berpikir mereka untuk membuka pikiran mereka sehingga kemudian akhirnya di antara mereka itu ada yang apa namanya akhirnya tercerahkan begitu ya, tercerahkan itu artinya bahwa mereka kemudian menerima tapi juga sama ada yang menolak, biasa itu ya. Jadi dalam konteks ini apa yang harus dilakukan itulah pergulatan pemikiran tadi itu, mengubah pemikiran yang paling dasar begitu ya, termasuk kepada semua elemen-elemen yang ada di masyarakat. Kalau tadi secara umum, secara lebih khusus ya kepada ormas-ormas Islam, kepada gerakan-gerakan Islam di tengah-tengah masyarakat ini harus terjadi apa yang disebut dengan silatul apa namanya fikr tadi itu ya. Jadi interaksi pemikiran, tapi bentuknya sebenarnya adalah dalam konteks ini kalau dalam konteks pemikiran kufur ya tentu kita harus ini apa namanya tunjukkan bagaimana kemuliaan ketinggian daripada pemikiran Islam tadi dengan mengkritik misalnya katakanlah pemikiran tentang demokrasi gitu kan, banyak orang kan masih merasa demokrasi itu harapan begitu ya, padahal sebenarnya dia adalah sesungguhnya kalau disebut harapan, harapan palsu begitu ya. Kita lihat kasus-kasus yang tadi itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa apa yang terjadi hari ini itu sebenarnya demokrasi bukan menjadi solusi tapi adalah bagian dari masalah itu sendiri gitu. Bagaimana mungkin Anda nanti membuat undang-undang terus kemudian di judicial review nanti diubah lagi begitu ya dengan tadi pembuatan revisi undang-undang. Nanti kalau perlu sebenarnya presiden bisa mengeluarkan perpu sebenarnya dan artinya yang diputuskan MK itu tidak berlaku lagi gitu kan. Itu dalam demokrasi kan akrobatnya itu kan seperti itu tanda kutip gitu ya. Sehingga dari situ maka pemahaman-pemahaman ini harus terus ya ibaratnya kalau saya katakan agar pada titik tertentu itu menjadi sebuah apa namanya pemikiran yang dominan begitu ya, maka kemudian ibarat kita mengaduk gitu ya, kalau kita bikin air kopi gitu ya, bikin kopi gitu ya, karena ada di situ ada air, ada apa namanya kopinya, ada gulanya misalnya, kita aduk sedemikian rupa jadilah kopi, bukan lagi air atau air dan kopi gitu ya, karena di situ yang dominan itu akhirnya adalah campuran dari apa namanya 3 unsur tadi itu, air, ada kemudian kopi dan juga kemudian ada gula tadi itu. Nah, itu artinya apa? Kalau kita ingin membentuk masyarakat Islam, yang dominan itu mestinya adalah pemikiran-pemikiran Islam yang menjadi referensi, termasuk kepada apa namanya elemen-elemen Islam Muslim yang ada di dalamnya itu. Saya ambil contoh misalnya tentang demokrasi, banyak kan yang kaum Muslimin yang masih tadi saya katakan masih perlu untuk diskusi yang lebih dalam lagi, gitu ya. Dan itu tidak mudah. Gitu ya, tidak mudah itu artinya orang masih mengatakan ya ini hanya untuk alat saja Ustadz gitu kan, bisa kadang-kadang begitu kan.
Atau sekarang kan kita bisa melihat kan bagaimana bukti-bukti ketika kelompok Islam itu kemudian larut di dalam panggung demokrasi, yang terjadi itu adalah sikap pragmatis. Ada kan satu partai politik yang akhirnya kemudian apa namanya ketika dia sebelumnya misalnya mendukung atau menjadi apa lawan gitu ya, sekarang dengan mudah karena ada konsesi-konsesi tertentu, akhirnya dia bisa kemudian satu barisan gitu. Itu sebenarnya kan untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa yang terjadi dengan pemahaman mereka tentang demokrasi, ya yang paling penting sekarang banyak yang mengatakan yang penting pokoknya menang sekarang gitu gitu ya. Jadi mau ke kelompok panas saja yang penting menang gitu ya, karena kemenangan itulah yang kemudian dicita-citakan mereka gitu. Tidak perlu, tidak penting lagi itu sebenarnya kawan dan lawan itu gitu kan, dalam konteks ini, apalagi kita bicara tentang ideologis. Nah, itu poin pentingnya di situ. Siapa tadi Kang eh, siapa tadi Kang Pak yang Herman. bertanya? Pak Pak Herman Herman. ya, Pak Herman tadi itu. Jadi dalam konteks ini yang penting. Nah, yang kedua nanti yang lebih berat lagi itu adalah melakukan apa yang disebut dengan kifah siasi. Ya, kifah siasi itu perjuangan politik. Artinya begini, satu ide walaupun sudah dipahami, belum tentu dia akan menjadi menjadi ide yang apa namanya terwujud. Tapi dia harus didukung, ya, didukung oleh kekuatan ya yang ada di tengah-tengah masyarakat tadi itu. Ya, Madinah itu menjadi bukti bagaimana ketika ide Islam itu datang, difahamkan, tapi pada saat yang sama didukung. Itulah yang disebut dengan kifah siasi tadi itu. Maka bukan hanya sekedar difahami, karena orang Islam banyak yang paham tentang Islam, tapi karena dia tidak mendukung ya tegaknya Islam, maka yang terjadi Islam masih kalah dengan kemudian gagasan-gagasan yang lain seperti demokrasi tadi. Nah, dua hal ini yang akan menjadi upaya kita untuk kemudian membuat apa namanya masyarakat itu terutama dari aspek pemikirannya, dan insya Allah nanti akan berikutnya pada aspek perasaannya. Jadi tidak akan merasa nyaman misalnya dengan apa kecuali dengan Islam begitu ya. Kalau masih nyaman dengan demokrasi, masih nyaman kemudian dengan sekulerisme misalnya begitu, ya pasti tidak akan ini. Dan berikutnya aturannya gitu ya. Jadi lagi-lagi tadi poin pentingnya adalah dimulai dari perubahan mindset tadi, pemahaman ya, dengan proses apa namanya syira'ul fikr tadi itu, kemudian diikuti tadi dengan perjuangan politik, yaitu memastikan, meyakinkan masyarakat mendukung, maka kemudian masyarakat itu nanti perasaan dan aturannya pasti nanti hanya masalah waktu. Makanya akan berubah. Makanya saya gunakan istilah begini, perubahan di dalam konteks Islam itu tidak mesti dengan perubahan yang berdarah-darah, gitu ya. Contoh yang paling konkret yang ini tidak pernah jujur ya diakui di dalam akademik, yaitu perubahan yang terjadi di Madinah. Jadi sekarang itu kalau perubahan, kalau di teori-teori perubahan itu hanya ada dua ya, Kang Herman dan juga Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Yang berbasiskan demokrasi dan yang berbasis kekerasan gitu ya. Jadi berbasis demokrasi itu nanti lewat pemilu, berbasiskan kekerasan lewat kudeta dan yang semacam dengan itu. Contoh kasus yang paling dekat itu Bangladesh kemarin gitu kan, yang ada di situ. Pertanyaannya, apakah ada perubahan yang tidak keduanya itu tidak melalui perubahan tadi demokrasi, juga tidak melalui kekerasan? Jawabannya ada, yaitu perubahan yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW di Madinah gitu loh. Dan inilah yang harus dielaborasi lebih lebih jauh, sehingga apa, orang itu ketika berubah itu tidak ada yang namanya perebutan kekuasaan, yang ada itu penyerahan kekuasaan begitu ya, sehingga kita bisa melihat orang-orang di Madinah ketika sadar, ketika mereka mendukung ide-ide Islam, maka menyerahkan kekuasaan itu bukan bukan aib gitu ya. Kan sekarang ini banyak orang mengatakan, Ustadz, mana ada orang mau menyerahkan kekuasaan, yang ada itu harus rebut gitu. Bahkan ada ungkapan gini, rebut dulu baru ribut. Ini saya kira tidak ini, karena kalau ributnya itu nanti akhirnya jadi apa, kontraproduktif tadi itu, malah malah tidak ada itu perubahan yang terjadi yang diharapkan tadi itu. Itu ya Kang Herman ya, ini secara global aja dulu mungkin. Intinya kita mesti mencurahkan fokus kepada syira'ul fikr dan kifah siasi tadi itu. Bagaimana melakukan pergulatan pemikiran, membedakan Islam dengan yang lainnya ya, atau kalau dengan Islam bagaimana memilih pendapat yang lebih kuat gitu ya. Yang kedua itu adalah melakukan perjuangan politik dalam arti meyakinkan publik untuk mendukung, sehingga kemudian nanti akhirnya yang terjadi itu adalah perubahan yang
apa namanya yang fundamental. Kadang-kadang problemnya itu banyak orang tidak sabar gitu ya, karena pengennya itu berubah gitu ya. Kalau kita orang dewasa pasti akan kemudian memahami betul ini. Kalau masih anak-anak muda begitu ya, wah itu progresif mestinya gitu kan. Tapi progresif itu tidak ada yang sulap, tidak ada yang instan dalam perubahan ini gitu ya. Misalnya seperti yang saya kutipkan ini menarik, ada satu pendapat, ada seorang budayawan ya, namanya Gunawan Muhammad. Mungkin Anda semua tahu ya, dia dulu salah satu apa namanya pendiri Tempo gitu ya. Itu dia mengatakan begini, dia selama ini kan pendukung dari rezim, terus kemudian dia sadar, dia mengambil jarak gitu ya. Makanya majalah Tempo itu juga sekarang apa kerjaannya adalah membocorkan gitu ya. Makanya ada bocor sana, bocor sini dan segala macam yang ada di situ. Tapi dia kemarin ketika dia hadir di apa namanya di DPR, dia mengatakan gini kurang lebih gitu ya. Saya ini berusaha menahan diri. Saya itu pengennya revolusi. Itu ini kan sendiri gitu. Ya artinya apa? Dia sebagai seorang tokoh yang senior begitu ya. Itu saja sebenarnya sudah tidak tahan kalau tidak mau menahan diri. Dia berusaha menahan diri gitu ya. Sehingga yang terjadi ya tetap aja dia kalau bisa kita kawal aja lah gitu. Maksud saya itu begini, saya ingin mengatakan tetap saja warna dari perubahan yang diinginkan oleh Mas Gun tadi itu, beliau akrab dipanggil Mas Gunawan tadi itu, Mas Gun itu ya hanya masih dalam koridor demokrasi itu saja, belum pada aspek yang mendasar dari fondasi sistem ini sendiri, yaitu apa namanya sekulerisme itu sendiri, belum sampai ke situ. Nah ini pentingnya kita dorong perubahan itu menuju ke sana. Kalau makna kolbu yang kedua tadi itu saya sudah jawab ya tadi. Kolbu itu dalam konteks Al-Qur'an ya, bentuk jamaknya kulub ya, itu bisa bermakna akal. Jadi tidak ada masalah sebenarnya ketika kemudian makna kolbu itu tadi yang saya kutipkan di lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kolbu tetapi mereka tidak gunakan untuk memahami. Itu yang dimaksud berarti adalah pemahaman tadi itu. Jadi bukan kolbu yang rasa tadi itu, yang apa feeling atau heart-nya tadi itu ya, tetapi adalah pikiran pemahaman-pemahaman yang kemudian dia mestinya punyai dengan kemampuan akalnya, tapi tidak digunakan. Maka di situ kan kata-kata Allah luar biasa. Apa? Kalau bahasa saya mungkin keras gitu ya. Kerasnya gimana? Ulaika kal an'am balhum adol. Gitu ya. Mereka itu seperti ya. Coba bayangkan seperti binatang ternak. Oh binatang ternak kan kalau kita disebut apa ada sapi lah, ada onta, ada kambing, ada domba gitu. Itu kan kita pasti marah gitu. Saya ini manusia kok disebut kambing, sampai disebut sebagai apa namanya onta dan saya. Iya kalau Anda tidak menggunakan apa kolbunya tadi, yaitu akalnya tadi itu, maka derajat kita bisa turun drastis ya, bahkan lebih rendah, balhum atau bahkan lebih rendah. Coba bayangkan, saya sering contohkan mana ada orang melakukan LGBT gitu ya di dunia kemudian apa namanya hewan. Coba di dalam dunia hewan saja gitu ya, ya yang paling 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 hewan gitu. Nggak ada kan hewan jantan ketemu hewan jantan itu kemudian untuk kawin kan nggak ada gitu ya. Yang ada mungkin mereka bertarung kan gitu kan. Ini di dunia manusia laki dengan laki itu bisa kemudian melakukan praktek apa namanya LGBT itu kan berarti sudah lebih dari apa yang menjadi praktika dalam dunia hewan, hewan sehewan-hewannya hewan gitu istilahnya. Tidak ada yang LGBT kan gitu. Saya kira itu siapa Kang Herman tadi ya. Mudah-mudahan bisa ini apa eh, apa namanya menjawab apa yang tadi ditanyakan. Iya. Beralih ke pertanyaan di kolom komentar Ustaz dari Ibu Ina. Bu Ina ini ya. Nah, Ini kita tahan dulu ya. Siapa nih Mas Indro iya, nih ya yang iya. ini ya. Bu Ina Palembang. Ustaz akan menyimpang sedikit tadi dikatakan tentang nafsu. Yang ingin saya tanyakan tentang akal, ada beberapa teman yang mengatakan akal terbagi atas 3 atau ada yang 5, dan katanya ketika akal lebih cenderung lebih besar perasaan, maka ketika itu membangkitkan pemikiran bukan dengan akal tapi dengan membangkitkan perasaannya. Yang benar bagaimana? Ya, ini jadi pembicaranya jadi lebih panjang ini. Nanti kita ini sebenarnya menarik kalau mau bicara tentang neuroscience ya. Jadi terkait dengan apa studi-studi terkait dengan apa namanya persoalan otak sebenarnya. Jadi poinnya begini aja Bu Ina. Jadi kalau kita melihat orang gitu ya, itu semuanya sama. Orang Allah berikan potensi yang sama, akalnya sama, ya kemudian maksudnya potensinya ada di situ, perasaannya juga ada gitu ya. Itulah yang nanti akan menjadi basis dari apa namanya ketika mereka berperilaku begitu. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan masalah tadi 3, 5
atau macam-macam tadi, kemudian akal lebih besar dari perasaan atau perasaannya lebih besar begitu kan. Itu kan nanti gini, ada wanita yang kemudian dikatakan misalnya gini, ini contoh aja. Wanita itu cenderung perasaan, sementara laki-laki cenderung akal. Faktanya juga tidak juga, banyak juga kemudian laki-laki itu yang baperan gitu. Dan banyak juga kemudian perempuan yang sangat-sangat kemudian kritis gitu ya, sampai tidak berperasaan katanya. Itu ada yang begitu. Sampai laki-laki juga ada yang dikatakan kamu ini laki-laki apaan gitu kan, sampai kemudian nangis saja kerjaan, nah gitu misalnya gitu. Padahal nangis itu belum tentu cengeng, begitu kan yang ada di situ. Nah, intinya apa? Intinya itu sebenarnya adalah bagaimana isi yang ada di dalam akal itu sendiri. Yang saya maksud tadi itu pemahaman. Jadi ketika kita mau membangkitkan orang, misalnya membangkitkan perasaannya gitu ya. Perasaannya itu harus dibangkitkan misalnya apa dengan Islam misalnya, maka kita nanti ketemu sebenarnya itu dengan apa surah An-Nahl ayat 125 itu, Bu Ina ya. Udu ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi serulah mereka, ajaklah mereka itu, satu itu adalah dengan apa namanya? Apa yang disebut dengan apa namanya? Bil hikmah. Bil hikmah itu sebenarnya adalah bil burhan, dengan bukti, dengan argumen. Jadi bukan dengan lemah lembut. Selama ini kita keliru memahami bil hikmah itu kalau dakwah itu apa namanya? Harus lemah lembut, tidak gitu ya. Anda dakwah ke yang preman itu tidak bisa udah lemah lembut. Anda harus mungkin kenceng-kencengan. Kenceng-kencengan itu bukan berarti kasar kan, tapi kenceng-kencengan itu dalam konteks untuk agar kita itu didengar gitu loh maksud saya. Lemah lembut kemudian kita tidak didengar. Tapi yang penting itu hikmah itu adalah dengan argumen. Allah itu ada, buktinya apa? Ah, ini. Ah, gitu kan. Al-Qur'an itu dari Allah, ini buktinya gini. Coba bukti bandingan, bisa nggak Anda apa menyangkal bahwa Al-Qur'an itu bukan berasal dari Allah? Ah, itu berarti ada bukti kan? Ya, yang kedua itu adalah dengan tadi mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah itu adalah yang menyentuh perasaan kita. Kamu takut nggak kalau misalnya ya kakimu itu kena api gitu kan? Nah, ini apinya gitu ya, ketika kesentuh ya api neraka itu, kakinya ini otak ini bisa mendidih gitu. Coba sekarang kita mikir itu, pasti kita akan ngeri juga itu, gitu kan? Kalau hanya cuman sekedar kena api, kaki diangkat selesai kan? Tapi ini enggak, kaki itu bisa kemudian ya apa namanya menjalar sampai kemudian ke otak dan otaknya mendidih. Itu gambaran Rasul tentang apa namanya bagaimana tadi apa namanya neraka itu, api neraka itu, derajat panasnya itu kira-kira seperti itu. Nah, itu kita sentuh dari rasa tadi itu. Dan yang ketiga itu wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kalau dianggap perlu ya berdebatlah dengan kemudian ahsan, dengan baik, bukan debat kusir ya. Kamu muridnya siapa? Gitu. Itu nggak produktif kalau kemudian orang loh nggak usah bicara muridnya siapa gitu ya. Diskusinya tentang apa gitu. Jadi jangan kemudian kamu baru juga anak usia sekian-sekian nah gitu. Itu kadang-kadang kan gini, akhirnya jadi tidak produktif. Itu namanya debat kusir. Kalau sudah debat kusir mending tidak usah diskusi, lain kali aja gitu ya. Debat yang bilatih ya ahsan tadi itu begini contohnya. Ya, itu dalam Al-Qur'an ada. Ketika kemudian orang kafir itu ya kata Al-Qur'an itu gini, ketika yang dimaksud ini sebenarnya Fir'aun gitu ya. Kata Musa kan gini, saya itu bisa kemudian apa namanya apa Tuhanku itu menghidupkan dan matikan. Aku juga bisa gitu kan. Aku panggil dua orang gitu kan. Aku bunuh satu, berarti aku mematikan. Aku ini apa namanya hidupkan atau aku bebaskan yang itu, berarti yang satu hidup. Kalau bahasa saya ini kata Musa, oke, gitu, gitu. Tuhanku itu yang menjalankan matahari ya dari timur ke barat. Coba sekarang Anda kalau mengaku benar-benar Tuhan, jalankan itu dari barat ke timur. Diem itu orang kafir. Nah, yang kayak gitu itu yang disebut dengan burhanul apa dengan apa bilatihiyah ahsan itu tadi dengan itu. Sehingga apa? Akhirnya kan karena kekalahan argumentasi apa yang disebut tangkap Musa. Nah, orang itu kalau sudah argumennya patah itu biasanya main kayu gitu ya. Makanya jangan heran kalau kemudian ada orang itu yang kemudian ketika diskusi dan segala macamnya kalah, akhirnya main kayu. Ya, main kayu itu kriminalisasi bla 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 lah gitu kira-kira. Makanya sebenarnya dalam konteks dakwah ini kita mesti anu saja ya tenang-tenang aja lah begitu kira-kira, jangan main kayu gitu ya. Yang penting diskusinya itu. Itu saya kira ya. Apa Bu Ina tadi ya mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita meletakkan pendekatan kita ini. Kalau yang mau sentuh akalnya dengan hujah, dengan argumen. Kalau dengan sentuhan rasanya,
ya dengan perasaannya tadi itu, dengan contoh-contoh yang bisa menyentuh perasaannya. Dan kalau memang harus tadi berdebat, debatlah dengan kemudian yang aksan, jadi yang baik, tidak debat kusir ya, nanti jadi jidal hakim istilahnya itu ya, tadi itu nunjuk-nunjuk gitu, kamu anaknya siapa gitu. Sampai sekarang ini kan, emang kamu gurunya siapa gitu loh, nggak usah bawa-bawa guru, yang penting kemudian sekarang kita diskusi fokusnya apa gitu argumen